Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah saum yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di detik-detik terakhir ini. Hari ini telah hari ke-25 dan ini masuk ke-26 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Selamat buat yang sudah menjalankan ibadah puasa selama sekian hari. Sepertinya hari ini hati kita mulai bersedih ini. Mulai terasa akan kehilangan Ramadan. Dan tanpa terasa memang segala sesuatu yang akan berakhir itu selalu akan membuatkan kesedihan di hati kita. Saudara-saudaraku sekalian, ketika kita pergi ke suatu tempat itu terasa agak lama, tapi kenapa ketika waktu pulang itu terasa begitu cepat waktunya. Kalau orang Aceh bilang itu dikawal le awu, nah itu pepatah Aceh mengatakan seperti itu. Kenapa begitu cepat berlalu ketika kita pulang? Ini juga ketika lebih dari setengah Ramadan, serasa Ramadan ini begitu cepat berakhir. Sidang jamaah saum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melihat sedikit terkait dengan sedekah. Mengingat bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala, apalagi pahala sedekah di luar Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa melipat gandakan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sedekah bagaikan sebutir biji, sebutir benih yang tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu tumbuh 100 biji. Artinya pahala sedekah itu minimal 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menutup ayat itu dengan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha membalas berlipat ganda kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rizki yang akan diberikan kepada hambanya, dan Allah Maha tahu siapa yang paling ikhlas dalam melaksanakan sedekah. Sidang jamaah yang mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu yang rahasia ini sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia ini dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Sebuah rahasia yang Allah sampaikan, hanya Allah yang tahu, dan Allah yang bisa sampaikan kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim dari Rasulullah SAW, bahwa seseorang di antara kita, dan bahkan mungkin setiap kita, ketika kita sakaratul maut, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, maka permintaan terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ditunda. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan Engkau
bisa menunda sejenak saja kematianku ini. Untuk apa hadirin yang berbahagia? Fa'as-saddaqa, kita akan bersedekah ternyata. Begitulah Allah membuka rahasia ini dalam Al-Quran dengan tujuan supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang nanti menyesal ketika sampai waktu sakaratul maut itu. Maka kita akan menyesal, akan mengeluh hal yang sama. Dan bagi kita yang sudah tahu, hendaknya tidak lagi minta waktu sama Allah, tapi sekaranglah waktunya. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala tersebut. Kenapa kita meminta untuk bersedekah, hadirin yang berbahagia? Salah satu sedekah itu adalah ibadah yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan kerja yang lama. Kalau andainya kita meminta waktu kepada Allah untuk salat, untuk haji, untuk berpuasa, tentu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi kita meminta bersedekah, andaikan diberi waktu 1 menit saja, atau mungkin beberapa detik saja, kita bisa katakan bahwa rumahku ini, hartaku ini, semuanya akan kusedekahkan di jalan Allah. Tapi hadirin yang berbahagia, sesungguhnya harta benda yang kita miliki ini, sebelum kita meninggal pun sebenarnya sudah menjadi hak orang lain. Ketika seseorang sudah sakaratul maut, maka dalam ilmu fikih itu tidak diizinkan lagi seseorang itu bersedekah. Jadi langsung dibatasi. Kenapa? Karena pada saat kita sakaratul maut, harta kita itu sudah menjadi hak ahli waris. Andaikan pun diberi waktu oleh Allah beberapa detik, maka ahli waris kita bisa menuntut, dan itu tidak sah bersedekah dalam keadaan sekarat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sedekah yang kita miliki ini, belum lagi kita meninggal pun sudah ada yang memilikinya. Karena itu harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Mari kita manfaatkan waktu untuk menjadikan detik-detik ini begitu berharga, mengumpulkan harta-harta kita ini, kita siapkan untuk kita bawa mati dengan cara bersedekah. Konsep sedekah, Allah Maha tahu, hanya Allah yang tahu keikhlasan kita. Tapi Allah menuntun kita dalam surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan sampai seseorang pada kebaikan yang sempurna, kesempurnaan kebaikan pada seseorang, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ini saya teringat dengan sebuah cerita singkat yang selama ini beredar di WA, dan cerita ini sangat terkenal, bahwa ada seseorang yang berasal dari Maroko. Dia hidupnya sebagai seorang dai. Lalu dia bermimpi sampai 3 kali berturut-turut, bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia menyampaikan bahwa dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan, pergilah engkau ke Mekah, bertemulah dengan Fulan bin Fulan. Di sana dia itu sampaikan kepada dia bahwa dia adalah ahli surga. Berita ini masih sangat hangat dibicarakan oleh dai-dai di negeri Arab, dan bahkan saat ini digunakan juga cerita ini sebagai sebuah kisah nyata oleh dai-dai kita di dalam negeri. Lalu singkat cerita, sang dai yang dari Maroko ini datang ke Arab Saudi, dan dia mencoba mencari orang tersebut, Fulan bin Fulan, bersama para dai sahabatnya yang lain di Mekah. Akhirnya beliau bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut oleh Rasulullah SAW, dan betapa terkejutnya ketika dia lihat ternyata orang itu bukanlah ahli ibadah,
Dari penampilannya pun dia bukan seorang ahli ibadah. Dan orang-orang yang di sekitarnya pun bertanya, kenapa engkau mencari fulan bin fulan? Dia adalah ahli maksiat, bukan ahli ibadah. Namun karena keyakinan akan mimpinya bertemu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang itu adalah ahli syurga, maka dia menjadi penasaran. Lalu dia sampaikanlah pada orang tersebut bahwa mimpinya itu. Kemudian sang orang ini kemudian menangis terseduh-seduh dan dia tidak percaya, tidak mungkin aku menjadi ahli surga karena aku bukanlah ahli ibadah. Hati yang berbahagia. Akhirnya sang dai ini mengajak orang tersebut, orang yang tinggal di sekitar Makkah ini berkunjung ke rumah Allah, ke Ka'bah. Waktu itu salat maghrib, tapi dia ganti baju dulu dengan baju putih-putih, dengan baju yang indah gitu. Lalu pergi ke Masjidil Haram dan salat maghrib. Apa yang terjadi? Rakaat pertama, kedua mulus, dan rakaat penutup setelah sujud terakhir dia tidak bangun lagi. Dan ternyata dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia bukanlah seorang ahli ibadah. Bahkan dia tinggal di sekitar Ka'bah tapi jarang sholat gitu, jarang ke Masjidil Haram. Pertanyaan sebelumnya, sebelum ke masjid itu ditanyakan oleh syekh ini, oleh dai ini, apa yang menyebabkan sampai Rasulullah berpesan dalam mimpinya seperti itu kepada si pemuda ini? Apa amalan kalian? Apa amalanmu sehingga seperti ini beritanya? Ternyata hadirin yang berbahagia, dia sampaikan bahwa dia selama ini di samping rumahnya ada seorang yang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang janda beserta 3 anak. Dan sejak meninggal itu, karena si perempuan ini tidak ada pekerjaan, maka dia membagi 2 gajinya. Secara ikhlas dia membagi, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, ternyata hadirin yang berbahagia, gaji adalah merupakan harta yang kita cintai. Semua kita sangat mencintai gaji kita, tapi dia bersedia berbagi 2 dengan janda dengan 3 anak tadi tanpa yang diketahui orang lain. Maka itulah rahasia bahwa dia telah menginfakkan harta yang paling dia cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Bagi yang kita belum lagi menuju kesempurnaan, belum merasa sempurna dalam beribadah dan sebagainya, mungkin kita bisa memperbanyak sedekah kita. Seiring dengan itu kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini dan yang kami sampaikan ini bermanfaat buat yang menyampaikan sendiri, dan juga bermanfaat buat pemirsa sekalian, hadirin jamaah saum yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.